semuanya, pada video kali ini kami akan membahas atau mereview salah satu buku yang berkaitan dengan sejarah Eropa. Ya, yaitu buku yang membahas tentang sejarah dari Revolusi Prancis. Nah, semoga video ini bisa menambah wawasan bagi teman-teman dan memberikan referensi juga bagi teman-teman karena di sini kami akan membagikan sudut pandang kami mengenai buku keren yang satu ini. Buku yang akan kami ulas pada video kali ini. Nah, untuk bukunya sendiri itu berjudul Revolutionary France, karya Malcolm Crowe. Nah, teman-teman, sedikit pengenalan tentang sosok Malcolm Crowe ini. Beliau itu merupakan Profesor Emeritus Sejarah Prancis di Universitas Kiel dan sekaligus juga merupakan editor jurnal dari French History. Mengenai capaian bibliografinya sendiri, yaitu yang pertama ada buku yang berjudul Lection in the French Revolution tahun 1789 sampai 1799. Nah, kemudian yang kedua ada buku yang berjudul Napoleon Comes to Power tahun 1795 sampai 1804. Nah, yang terakhir buku ini buku yang berjudul Revolutionary France tahun 1788 sampai 1780. Nah, teman-teman, buku ini tuh secara keseluruhan membahas tentang sejarah Prancis, khususnya pada saat terjadi Revolusi Prancis pada tahun 1788 sampai 1880. Nah, buku ini tuh juga merupakan kumpulan karya sejarawan internasional terkemuka seperti Malcolm Crowe, kemudian Pamela Pilbaum, Thomas Klisman, Elinor Ocampo, kemudian Peter McP, Robert Kildee, dan Michel Hyvernan. Kemudian mereka itu tuh mengeksplorasi isu-isu tentang politik, masyarakat, budaya, ekonomi, agama, dan ekspansi ke luar negeri dalam sejarah Prancis ini. Nah, pada buku Revolutionary France ini, pembaca akan disajikan dengan beberapa submateri yang terdiri dari 7 bab. Nah, di bab pertama, buku ini tuh membahas tentang The French Revolution and Napoleon tahun 1788 sampai 1814. Nah, kemudian di bab kedua, pembaca akan disajikan dengan pembahasan tentang Upheaval and Continuity atau pergolakan dan kontinuitas tahun 1814 sampai 1880. Nah, kemudian di bab ketiga akan membahas tentang State and Religion, negara dan agama. Kemudian di bab keempat, buku ini tuh membahas tentang class and gender. Kemudian di bab kelima, buku ini tuh membahas tentang town and country, kota dan desa. Di bab keenam, buku ini tuh membahas tentang province and nation. Dan yang terakhir, di bab ketujuh, buku ini tuh membahas tentang France and the wider world, Prancis dan dunia yang lebih luas. Baik, langsung saja seperti yang sudah kita bahas di pembahasan yang sebelumnya, di mana pada bab pertama ini tuh buku ini menjelaskan tentang mengenai sejarah Prancis sebelum revolusi ini terjadi sampai tahun 1814, yaitu membahas tentang keruntuhan dari rezim lama, yang dimana di sini dijelaskan mengenai alasan apa sih yang melatar belakangi revolusi Prancis ini terjadi. Seperti salah satunya contohnya itu kepemimpinan dari Raja Louis XVI yang dikatakan kurang cakap itu dalam menangani permasalahan negara seperti yang terjadi pada saat itu, yaitu salah satunya krisis ekonomi. Kemudian adanya sistem kasta atau golongan yang membedakan aturan-aturan dan hak kewajiban masyarakat di dalam sebuah negara. Contohnya, misalkan golongan pertama yang terdiri dari tokoh-tokoh yang memiliki pangkat gitu bisa seenak saja dalam mengelola hasil kerja dari golongan bawah. Pada saat itu terdapat 3 golongan, yang dimana golongan ketiga ini tuh merupakan golongan yang paling ditindas gitu dan paling dirugikan dalam segi apapun. Hal inilah yang menjadi awal dari revolusi Prancis ini terjadi. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai tentang keberlangsungan dari revolusi Prancis ini terjadi, yaitu tepatnya pada tanggal 14 Juli 1789. Revolusi Prancis ini tuh merupakan suatu periode pergolakan sosial radikal yang ingin mengubah tatanan kehidupan pemerintahan negara mereka yang awalnya bersifat monarki absolut menjadi sosial yang demokrasi. Nah, pada bab ini juga membahas tentang sosok Napoleon Bonaparte, merupakan sosok yang memiliki pengaruh penting itu dalam sejarah Prancis.
Kan Bonaparte itu merupakan seorang pemimpin militer dan politik Prancis. Ia terkenal karena keberaniannya dan kecakapannya sebagai seorang jenderal gitu. Kemudian ia juga banyak memperoleh kemenangan pertempuran-pertempuran penting yang menjadikan yaitu tuh naik pangkat dan mendapat gelar politik pada saat itu. Nah, pada tahun 1864 dia secara signifikan memperluas wilayah Prancis sebelum akhirnya ia kalah dari pertempuran Waterloo pada tahun 1815. Nah, pada di pembahasan bab kedua, yaitu yang berisi tentang sejarah pecahnya Revolusi Prancis ini pada tahun 1830. Nah, berawal dari ketidakpuasan terhadap kepemerintahan yang otoriter dan kebijakan-kebijakan yang dianggap melanggar konstitusi tahun 1814. Nah, Raja Bourbon Charles X yang merupakan raja saat itu digulingkan dan digantikan oleh Louis Philippe yang dianggap kepemerintahannya akan lebih liberal. Kemudian pada bab ini juga akan membahas tentang krisis politik yang terjadi pada saat kepemimpinan Raja Philip, karena ternyata pada kepemimpinannya itu keadaan tidak lebih membaik dari kepemimpinan sebelumnya. Ketegangan sosial dan ekonomi terjadi dan akhirnya Louis Philippe itu digulingkan juga gitu dari jabatannya. Nah, setelah itu Prancis mengalami kekosongan kekuasaan dan kekacauan politik pun semakin berlarut. Hingga akhirnya pada bulan Desember tahun 1848 diadakanlah pemungutan suara untuk menetapkan bentuk dari pemerintahan yang baru. Nah, yang hasilnya kemenangan bagi pendukung Republik dan Prancis secara resmi menjadi sebuah negara republik. Nah, teman-teman, di pembahasan selanjutnya pada bab 2 ini juga membahas tentang faktor-faktor sosial dalam revolusi, kemudian tentang bentuk monarkinya itu seperti apa sih pada saat itu. Kemudian di sini akan menjelaskan juga tentang republikanisme, kemudian bonapartisme dan sosialisme di Prancis pada saat itu. Negara dan agama. Pada tahun 1780 dan 1870, Prancis berada di malam pergisaran Saint-Mike dalam lanskap keagamaannya. Di tahun 1789, Prancis meresmikan satu dekade yang menegaskan kebebasan. Revolusi adalah momen penting dalam sejarah agama karena baik umat Katolik maupun pewaris tradisi revolusioner tidak pernah melupakan konflik agama yang memecah Prancis dengan begitu pahit dan keras. Salah satu konsekuensi utama dari revolusi adalah menanamkan konflik agama secara mendalam dan tak terpisahkan ke dalam perdebatan politik yang memecah Prancis. Dekristenisasi dan sekularilisasi adalah istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan hasil akhir dari kombinasi trauma revolusioner dan perubahan struktural ini. Kelas dan jenis kelamin. Pada tahun 1610, buku ini untuk pertama kalinya diterbitkan. Carlos Lausau menegaskan sistem perkebunan di Prancis untuk tetap menjadi kekuatan otoritatif hingga revolusi 1789 mengambil alih rezim lama. Penulis dengan teliti menyampaikan supaya masyarakat mempunyai ketertiban harus diarahkan ke dalam 3 perkebunan pendeta, kelompok bangsawan, dan seluruh masyarakat. Provinsi paling utara di bawah kepemimpinan lama Prancis adalah Cambresis yang menjadi bagian di Kerajaan Prancis pada tahun 1677. Pada abad ke-18, di daerah pedesaan dan perkotaan, para pemilik tanah besar mereka mengkhususkan dirinya untuk menanam jagung, sedangkan bagi para petani miskin mereka bekerja di pemintalan dan menjadi seorang penenun linen untuk memberantas kemiskinan. Pada tahun 1788, populasi Prancis diperkirakan mencapai sekitar 28 juta jiwa, dengan asumsi bahwa komunitas di perkotaan memiliki 2.000 penduduk. Sekitar tahun 1789 sampai 1791, kaum revolusioner melakukan restrukturisasi menyeluruh terhadap semua aspek kehidupan institusional dan publik dengan prinsip-prinsip rasionalitas, keseragaman, dan kemanusiaan sebagai dasarnya. Revolusioner Prancis terjadi pada 14 Juli 1789. Hal ini ditandai dengan adanya penyerbuan dari rakyat Prancis akibat adanya puncak kemarahan dari rakyat Prancis. Peristiwa ini berusaha untuk mengubah hubungan antara pengusaha dan orang-orang yang mereka perintah.
Dampak dari revolusi Prancis adalah adanya teror-teror, namun dengan adanya hal ini bisa memberhentikan monarki absolut yang terjadi selama berabad-abad di Prancis dan mewujudkan cita-cita rakyatnya, yaitu penegasan kebebasan kehidupan. Prancis dan dunia yang lebih luas. Pada tahun 1788, Wilberforce dan kawan-kawannya mendirikan London Society for the Abolition of Serfdom yang menjadi kekacauan gitu. Hingga pada tanggal 21 Agustus tahun 1791, pemberontakan budak menjadi revolusi pemberontakan pertama di belahan bumi barat. Nah, sejak tahun 1873, imperialis Napoleon akan menjadi ideologi yang didominasi menciptakan kekaisaran berbasis konstitusional, di mana eksplorasi Prancis di bagian dunia lain itu mencerminkan kegagalan gitu, karena ketidakberhasilannya gitu. Nah, ekspansi kekaisaran Prancis di Afrika Barat selama tahun 1857 sampai dengan 1867-an itu mencerminkan kegagalan otoritas politik gitu. Faktanya bahwa 14 juta warga Amerika Serikat, 1 juta subjek Kanada atau lebih dari 1/4 populasi Kanada itu mencerminkan satu dari beberapa juta penduduk Karibia yang mayoritasnya adalah keturunan Prancis gitu. Karena itu dampak dari revolusi Prancis sendiri. Nah, kebanyakan mereka itu berbicara bahasa Prancis gitu. Nah, itu adalah salah satu kesaksian lebih lanjut tentang status historis Prancis sebagai kekuatan global.